Ya, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas lebih lanjut ya untuk atribut lainnya potensi di masa depan ya. Yang sebelumnya saya udah bahas 3 elemen, bisa lihat di video yang udah diupload. Dan di video kali ini saya bakal bahas tipe listrik ya teman-teman ya, tim Thunder. Sejujurnya saya mau bahas tim tanah dulu, tapi kayaknya tim Thunder nih belum ada tanda-tanda hilal mau diarahkan kemana. Karena nanti saya bakal jelaskan kenapa Thunder ini saya cukup bingung buat menentukan arahnya kemana gitu ya. Oke, jadi nanti saya bakal rekomendasiin Thunder ini ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis cara gameplaynya. Yang pertama itu adalah bermain kritikal ya. Saya bakal coba bahas bermain kritikal karena mayoritas di tim Thunder saat ini itu dia mainnya tuh kritikal. Main kritikal dengan cara paralyze teman-teman. Jadi untuk yang menjadi tumpuannya untuk DPS-nya adalah Sasuke Taka teman-teman. Ini Sasuke Taka nih GG sekali, dia sakit banget ultinya dan bisa lifesteal sampai darahnya penuh kembali. Jadi gini, jadi di Sasuke Taka nih intinya dia punya yang namanya sejenis paralyze ya, electric shock. Tapi electric shock ini sama seperti paralyze setelah saya lihat-lihat karena mungkin banyak translate dari game sebelah ya, ini kan adopsi dari game sebelah. Mungkin translate-nya kurang maksimal gitu ya, belum diseragamkan. Tapi ini basically dia sama kayak paralyze. Intinya dia dapat ngedamage lebih sakit ketika musuhnya ada paralyze gitu ya. Kemudian juga dengan pasif B5-nya setiap ada paralyze dia dapat meningkatkan critical dia sebesar 25% gitu. Intinya dia bakal lebih sakit dan lebih sering kritikal gitu ya. Jadi untuk tim Thunder dia itu bakal berpondasi pada Sasuke Taka ya di banner pertama di game ini setelah Kabuto Yakushi. Gameplaynya dia main kritikal, tuh ya, yang pertama kritikal. Untuk hero kedua saya bakal kecilin aja ya, nggak apa-apa kan ya, cukup kelihatan kok. Yang kedua adalah Sasuke yang S teman-teman. Ini yang sangat-sangat jarang di-build oleh tim listrik. Padahal ini penting banget Sasuke yang listrik nih ya. Kenapa penting banget gitu ya? Ini walaupun S dia ini jago banget gitu ya. Jadi harus masuk ke tim listrik teman-teman kalau teman-teman mau masuk listrik. Di pasif bintang 5, dia itu dapat meningkatkan critical rate dia dan memberikan barrier gitu ya kepada teman, kepada dia sendiri ternyata di saat awal battle. Kemudian yang pasif yang terakhir nih, selama 2 ronde pertama dia dapat meningkatkan damage dari tipe listrik ninja sebesar 15%. Ini tinggi banget 15% teman-teman. Ini untuk semua tipe listrik ya. Jadi langsung naik damage-nya sebesar 15% ketika kita pakai Sasuke yang S. Kemudian skill ininya dapat memberikan paralyze gitu ya. Jadi nanti Sasuke Taka bisa ke-trigger juga dengan adanya Sasuke S ini karena dia ngasih paralyze ke musuh-musuhnya gitu. Oke, di sini biasa. Di sini dia main critical ya, critical nih. Critical power dan critical rate. Critical rate itu kemungkinan terjadinya critical. Critical power itu nambahin damage ketika terjadi critical. Intinya critical damage lah ya kalau di game-game. Jadi ini saya bakal masukin Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha yang S ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Raikage teman-teman, tapi yang triple S ya. Di sini dia punya potensi yang cukup besar. Saya baca singkat dulu ya. Nah, dia bakal memberikan penambahan taijutsu damage dan taijutsu resisten ya untuk hero tier. Nah, kadang lightning, kadang thunder gitu ya. Makanya ini saya agak rancu sama apa namanya game ini nih ngadopsinya kurang tepat gitu ya. Pokoknya dia tipe thunder atau lightning sebesar berapa nih? 5% ya. Taijutsu resisten sama taijutsu damage-nya naik 5% untuk tipe listrik. Nah, dia dapat armor katanya. Ini kan bakal menunjang tipe listrik ya. Makanya disarankan untuk main satu
satu atribut gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, ini ada paralyze lagi nih. Jadi dari join attack ya, yang ketiga ini join attack, dia dapat memberikan paralyze ke musuhnya. Ini bakal nyebarin paralyze juga. Makanya cocok banget ya di sini paralyze. Increase your own. Dan dia memprioritaskan nyerang yang paralyze. Dan dia damage-nya tuh kritikalnya bakal lebih tinggi. Bahkan critical damage-nya lebih tinggi. Bahkan damage-nya berubah jadi AOE ya. Atau all enemy. Jadi bisa kena semua musuh. Padahal dia damage-nya kan single target ya. Tapi dia bakal memberikan damage all enemy ketika dia terjadi critical. Lagi-lagi ini dikombinasi sama paralyze. Makanya untuk yang ini itu dia bakal main di tipe listrik, terutama yang main kritikal nih, paralyze juga ya. 35% menimbulkan paralyze. Ini jadi utamanya. Dia di server Cina itu teman-teman ya. Dia ini sakit sekali kalau di build di bintang 5 atau bintang 6. Bahkan bintang 7-nya pun sulit buat dikalahkan. Jadi untuk kalau bintang 7 kan mungkin sangat sulit ya buat F2P ya. Tapi intinya dia tuh bagus banget teman-teman untuk di tipe listrik. 3 RD Raikage ya. 3 apa 4 ya? 3 kayaknya ya. Oh 3 nih ya. Raikage 3 ya. SSS. Oke. Nah dari tadi kan main paralyze ya. Berarti gimmicknya adalah paralyze. Di sini ya. Saya kasih ya. Dia karena beriringan antara di bawah lah nggak apa-apa lah. Critical dan paralyze. Ya. Potential rule-nya jelas. Team Thunder. Rule yang kedua, sepertinya Uchiha bisa masuk ya. Karena Sasuke mayoritas di tipe listrik. Nah, karena masukin Uchiha, teman-teman bisa masukin, saya kasih nomor 8 deh ya. Teman-teman bisa masukin Shisui kalau teman-teman mau build tim Uchiha. Gitu ya. Dan Sasuke yang ini juga worth it ya untuk dipakai di tipe listrik. Selain dia karena tipe listrik, dia memang dari tim Uchiha juga, dia bisa memberikan Ignite katanya di sini. Cuman sayangnya dia memang dikombonya sama Amaterasu sebenarnya, api hitam. Ada nih. Dia dapat ketika targetnya memiliki paralyze atau statis atau electrical, join attack-nya damage-nya bakal naik 50%. Join damage-nya bakal lebih sakit. Nah, ini ketika Ali Thunder tipe listrik ulti gitu ya, ulti dia bakal dapat Susanoo gitu. Bahkan dia bakal mengrestore cakra semua hero listriknya gitu, katanya gitu. Oh ini bakal ngurangin cakra dan lain-lain nih kalau main paralis juga. Berarti Sasuke Triple S udah pasti masuk ya. Sasuke Triple S. Nah ini saya sangat menyarankan Shisui masuk ya, karena udah ada 3 hero wajib di tipe listrik. Silahkan Shisui bisa diadopsi di tim listrik. Oke, untuk Hinata nggak ada potensi. Kemudian, nah kalau untuk Pain ya, Pain sama Killer Bee. Killer Bee itu dia punya yang namanya Paralyze juga sebenarnya teman-teman. Nah, ini yang root tuh sebenarnya listrik Paralyze teman-teman. Ini yang saya benci ya. Kenapa banyak banget efek-efek kayak begini gitu ya. Padahal ini Paralyze juga gitu loh. Kata-katanya tuh banyak banget. Killer Bee buat jadi tanker ya, karena di sini tankernya baru Sasuke Triple S dan juga Raikage bisa jadi tanker. Ini basically dia taruh belakang karena nggak terlalu tanker. Jadi teman-teman bisa pakai Killer Bee karena dia cukup ngebantu. Walaupun teman-teman nggak ada yang namanya Jinchuriki lainnya, tapi nggak apa-apa dia jadi tanker. Nah untuk Pain silahkan kalau teman-teman top player bisa dimasukkan gitu ya. Saya bakal tambahin di nomor 7 ya. Bakal nomor 9 lah. Jadi nomor 7 sampai 9 ini nggak wajib ya. Pain yang SS plus. Ini dia punya potensi karena dia dapat keunggulan ya untuk top 1 dapat di bintang 5. Silahkan pakai. Tapi kalau bukan top 10, top 5 nggak dapat pain, jangan dipakai painnya. Jangan ngejar-ngejar pain buat di tipe thunder gitu ya. Oke.
Kemudian untuk yang lainnya, saya bakal bahas juga potensi di masa depannya dari server Cina ya. Nah, sini teman-teman. Server Cina tuh ada rilis 2 atau 3 hero baru ya. 2 hero SS Plus, Yugito sama si Kakashi, dan Triple S si Pain. Nah, udah saya cek teman-teman ya, dari kedua 3 hero inilah ya. Itu nggak ada yang menunjang Paralyze dan juga nggak ada yang menunjang Paralyze lah. Ini saya udah cari dari pasif hero-nya tuh cuman ini teman-teman. Cuman yang pertama Pain. Pain ini katanya gini. Pain tuh dia bakal memberikan 1 poin tambahan Divine Power, yang itu yang ada yang di atasnya tuh ya, ada bintang-bintangnya. Setiap hero listrik mati. Jadi ini cuma nguntungin untuk Pain doang gitu loh. Enggak untuk teman-teman listriknya gitu. Jadi ini kurang bagus ya Pain Triple S kalau teman-teman mau masuk ke tipe listrik. Kemudian ada Kakashi SS Plus. Dia tuh ada sih sebenarnya tadi mana ya? Nah ini. Tapi cuman restore cakra doang, ngisi cakra kepada semua tipe thunder yang ada di kita, dan Kakashinya juga sebesar 100 cakra gitu ya. Ketika ada yang mati musuhnya gitu ya. Musuhnya mati ini intinya. Jadi menurut saya Kakashi ini nggak masuk ke sini ya. Kakashi sama Yugito sama Pain itu nggak masuk ke sini nih teman-teman. Gitu. Jadi silakan siswi ini bakal boleh naik ke atas ya. Siswi. Nah, saya ada 2 slot lagi. Kenapa? Ini yang tadi saya bilang di awal video ya. Saya bingung menentukan arah dari tim listrik karena ada 2 gameplay yang bisa listrik mainkan. Yang pertama adalah critical dan paralyze. Yang kedua adalah misalnya nomor 3 ya. Ini sebenarnya sama ya, satu paket. Dan yang kedua itu adalah mobilize. Yang biasanya bikin musuh pusing ya. Nah, mobilize ini apa? Mobilize ini ada di yang namanya si Hatake Kakashi teman-teman. Dia punya immobilize di skill 1 dan ultinya yang ngebikin stun musuh ya. Karena kan listrik kan kalau di kondisi realnya ya, real life-nya tuh listrik kan bisa ngebikin stun ya. Stun atau tidak bergerak lah ya kalau kita kena tegangan listrik yang tinggi. Nah, di game ini juga ada adopsi itu teman-teman di tim listrik. Jadi yang salah satunya adalah dari Kakashi ya. Jadi nanti di sini ada mobilize. Nomor 7 dan 8 adalah hero-hero yang menggunakan mobilize teman-teman. Yang pertama adalah Kakashi. Yang kedua adalah Killer Bee sebenarnya. Killer Bee ada immobilize juga gitu ya. Immobilize itu yang kayak ultinya Orochimaru kalau teman-teman tahu. Dia jadi beku gitu ya, jadi tidak bergerak. Teman-teman belum tahu karena Kakashi kan belum rilis ya. Nanti kalau udah tahu mungkin kalau udah rilis mungkin nanti bakal tahu kenapa bisa beku gitu ya. Yang kedua adalah Pain Tendo. Dia ini sering banget ngasih ini ya, stun sampai 40% ini tinggi banget. Jadi kalau teman-teman nanti seandainya gitu ya, seandainya di server Cina rilis lagi dan ngarahnya itu ke paralyze, ngarahnya ke immobilize, berarti teman-teman kalau mau masuk tipe listrik harus masuknya ke sini nih. Tapi kalau saya pribadi lebih sarankan masuk ke tim yang ini, tim utama yang ini ya. Jadi main kritikal aja, jangan main immobilize karena immobilize masih baru cuman 2 aja gitu ya. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak ya yang immobilize tuh ya? Oh iya, satu lagi si ini, Darui teman-teman. Darui. Coba kita lihat. Nah, ini dapat meningkatkan hero listrik atau water damage-nya sebesar 15% ketika Daruinya hidup. Jadi sama kayak si Sasuke tadi ya. 15%. Oke. Statis. Nah, ini the statis ya. Statisnya api hitam ya. Api hitam. Listrik hitam. Sama kayak Amaterasu. Kalau Amaterasu kan api hitam ya. Kalau ini listrik hitam. Nah, ini ada paralyze juga gitu kan. Darui juga masuk ke salah satu yang worth it ya untuk di tipe listrik. Saya masukin ke nomor 6. Siswi bisa jadi opsional.
Nah, ini teman-teman sebenarnya udah lengkap sih sebenarnya ya, kalau tim listrik buat main kritikal. Cuman yang bikin saya bingung adalah di hero-hero terbaru tuh kok mengarahnya ke arah yang immobilize gitu ya, bukan yang kritikal. Sayang sekali kalau dari awal udah dibentuk kritikal, makin ke sini masuknya ke immobilize. Terutama si ini ya, kalau yang lebih parah lagi yang Yugito teman-teman. Yang Yugito ini dia nggak ada potensi apa-apa untuk eh, rekan tim listriknya. Dia ngebantunya ke ini ya, ke Jinchuriki dan juga ke tipe reinkarnasi hero-hero yang dibangkitkan. Contohnya kayak Nagato itu juga reinkarnasi. Terus ini ya Raikage ketiga juga reinkarnasi. Ini bisa di-buff sama si Yugito gitu ya. Selebihnya untuk main kritikal sepertinya tidak ada menggunakan paralyze. Dia solo solo kill AOE ya gitu. Oke, mungkin gitu aja ya potensi tim listrik. Adapun nanti di masa mendatang hero apa yang bakal rilis di listrik ada dua kemungkinannya teman-teman. Yang pertama adalah Sasori. Jadi Sasori itu bisa masuk angin, bisa listrik ternyata ya. Saya lihat di eh, event store yang ini teman-teman. Di sini, ini nih. Di sini nih Sasorinya listrik teman-teman. Saya nggak tahu kenapa ya. Coba lihat. Oh nggak ada ya. Pokoknya di sinilah. Ada Sasori itu listrik teman-teman. Saya bingung. Dia masuk listrik apa? Angin. Yang pertama ada Sasori ya. Yang kedua ada ini. KZKG ketiga bapaknya Gara, ketiga apa keempat nggak tahu ya. Pokoknya bapaknya Gara tuh dia pasirnya kan pasir besi ya. Pasir besi itu terbuat dari tanah, angin, dan listrik. Kita nggak tahu karena kan KZKG ini mau diarahkan kemana? Apakah ke tanah? Kalau tanah kemungkinannya kecil teman-teman. Tanah tuh kemungkinannya kecil. Ada besar kemungkinan masuknya kalau nggak ke angin, ke listrik, gitu ya. Tapi kemungkinan ke angin karena dia kan KZKG ya. KZ itu kan angin. Jadi ada kemungkinan besar masuk ke angin. Tapi ada kemungkinan besar ke listrik juga ya. Karena pasir besinya tadi ya. Yang udah saya sampaikan. Ada 3 elemen. Oke, mungkin gitu aja ya untuk listrik ini. Masih belum tahu juga arahnya kemana. Cuman saya rekomendasikan dia itu main kritikal dan ini damage-nya sakit banget. Nggak kira-kira untuk damage kritikalnya. Apalagi di Sasuke Taka dan juga Raikage ketiga. Silahkan bisa fokuskan ke dua hero itu. Jangan lupa support-support lain kayak Sasuke yang Fire S itu wajib banget ya untuk dipakai. Kalau teman-teman memang mau fokus ke tipe Thunder. Oke, mungkin gitu aja. Selebihnya kalau ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.